Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan saya Ibu Ibdasari di Matematika Gampang Ji. Kali ini Ibu akan membahas soal-soal bilangan berpangkat. Untuk lebih jelasnya saksikan video berikut ini ya. Oke. Masih ingat kan operasi perpangkatan? A berpangkat 0 sama dengan 1. A berpangkat negatif N sama dengan 1 per A berpangkat N. Jadi kalau negatifnya mau dihilangkan, kita rubah posisinya. Kalau dia di atas, kita rubah menjadi di bawah. Kalau di bawah, kita rubah posisinya menjadi di atas. Oke. Kemudian yang ketiga sifatnya kalau kali pangkatnya dijumlah. Oke. Jadi kalau A berpangkat M dikali A berpangkat N itu sama dengan A berpangkat M ditambah N. Tapi ingat bilangan dasarnya harus sama ya. Oke. Kalau dalam kurung pangkatnya dikali masuk. Oke, jika A berpangkat M dalam kurung berpangkat N, ini sama dengan A berpangkat M dikali N. Oke, lanjut. Jika dia dibagi, pangkatnya dikurang dengan syarat M lebih besar daripada N. Oke, jadi kalau ada bilangan A berpangkat M dibagi A berpangkat N, untuk menyelesaikannya pangkatnya dikurangkan ya. Kalau bagi pangkatnya dikurang, kalau kali pangkatnya ditambah, kalau di dalam kurung pangkatnya dikali masuk. Oke? Nah, sama jika M-nya kecil dari N, maka dia di 1 per A berpangkat N dikurang M. Kemudian kalau dalam kurung ya semuanya juga masuk ke dalam kurungnya. Jika ada A dikali B berpangkat M, ini sama dengan A berpangkat M dikali dengan B berpangkat M. Oke. Jika bagi begitu pula, intinya kalau ada dalam kurung semuanya akan dikali masuk. Oke? Oke, kita lanjut ya. Misalkan soalnya seperti ini, Ibu punya 2 berpangkat 5. Oke, 2 berpangkat 5, ingat ya, itu tidak sama dengan 2 dikali 5. 2 berpangkat 5 artinya 2-nya kita kalikan sebanyak 5 kali. Seperti ini. Oke, yang hasilnya adalah 32. Oke. Selanjutnya, jika Ibu punya 2 berpangkat negatif 5. Oke, untuk menghilangkan negatifnya berarti kita ubah posisinya menjadi 1 dibagi 2 berpangkat 5 yang sama dengan 1 dibagi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 yang hasilnya sama dengan 1 per 32. Oke. Selanjutnya, jika Ibu punya 1 per 10 berpangkat negatif 3. Oke, untuk menghilangkan pangkatnya, kita ubah posisinya ya. Jadi 10-nya kita taruh di atas, kita kalikan sebanyak 3 kali, dibagi dengan 1-nya kita kalikan sebanyak 3 kali. Yang hasilnya adalah 1000. Oke. Selanjutnya, jika Ibu punya 2 pangkat 2 dikali 3 berpangkat 3. Oke, Ibu, saya tahu jawabannya. Langsung dikalikan pangkatnya. Langsung dijumlahkan pangkatnya. Betul atau salah? Ya, salah ya. Kalau bilangan dasarnya tidak sama, kita tidak boleh langsung menjumlahkan pangkatnya. Jadi kalau bertemu dengan soal seperti ini, kita kerjakan 1 per 1. 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali dengan 3 berpangkat 3, yaitu 3 dikali 3 dikali 3 yang hasilnya adalah 108. Oke, kita lanjut ya.
Sederhanakanlah masing-masing bentuk di bawah ini dan tuliskan hasilnya dalam bentuk pangkat positif. Misalnya ibu punya X pangkat 4 dikali X pangkat 3. Oke, karena dia kali berarti pangkatnya dijumlah yang sama dengan X pangkat 4 tambah 3 adalah X berpangkat 7. Oke, paham kan? Oke, kita lanjut. Jika ibu punya 2 berpangkat 2 dikali 2 berpangkat 3. Ini akan sama dengan 2 berpangkat 5. 2 berpangkat 5 adalah 32. Oke, kita lanjut. Jika ibu punya 2 berpangkat 4 dikali 2 berpangkat negatif 6. Berarti pangkatnya dijumlah yang sama dengan 2 berpangkat 4 ditambah negatif 6. Kalau ada penjumlahan bertemu dengan positif bertemu negatif, maka disederhanakan menjadi negatif yang sama dengan 2 berpangkat 4 dikurang 6. 4 dikurang 6 adalah negatif 2. Jadi 2 berpangkat negatif 2. Oke. Untuk menghilangkan tanda negatifnya, kita ubah posisinya menjadi 1/2 berpangkat 2. Yang hasilnya adalah 1/2 dikali 2 yang sama dengan 1/4. Oke. Soal selanjutnya. A pangkat 3 dikali B pangkat 2 berpangkat negatif 3. Oke. Jika di dalam kurung pangkatnya dikali masuk, berarti semuanya kita kali masuk. A pangkat 3 dikali negatif 3 dikali B berpangkat 2 dikali negatif 3. Yang hasilnya adalah A berpangkat negatif 9 dikali B berpangkat negatif 6. Oke. Untuk menghilangkan tanda negatifnya, artinya posisinya diubah. Posisinya menjadi 1/A berpangkat 9 dikali B berpangkat 6. Oke, bagaimana? Paham kan? Lanjut ya. Soal selanjutnya. Ibu punya soal negatif 2A berpangkat 3 dikali B berpangkat negatif 4 dibagi dengan 5A berpangkat negatif 5B berpangkat negatif 6 berpangkat negatif 2. Oke, cara kerjanya adalah ingat, jika di dalam kurung pangkatnya dikali masuk. Oke, jadi ingat semuanya dikali masuk ya. Jadi kita masukkan negatif 2 ke dalam. Oke, berarti negatif 2 dikali berpangkat 1 dikali negatif 2 dikali dengan A berpangkat 3 dikali negatif 2 dikali B berpangkat negatif 4 dikali negatif 2 dibagi dengan 5 berpangkat 1 dikali negatif 2 dikali A berpangkat negatif 5 dikali negatif 2 dikali B berpangkat negatif 6 dikali negatif 2. Oke, jika sudah semua, kita sederhanakan menjadi negatif 2 berpangkat negatif 2 dikali A berpangkat negatif 6 dikali B berpangkat positif 8 dibagi 5 berpangkat negatif 2 dikali A berpangkat 10 B berpangkat 12. Oke, sekarang kita sederhanakan lagi yang bilangan dasarnya sama. Oke, menjadi negatif 2 berpangkat negatif 2 dikali A berpangkat, kalau bagi pangkatnya dikurang ya, jadi dikurang A berpangkat negatif 6 dikurang 10 dikali B berpangkat 8 dikurang 12 dibagi dengan 5 berpangkat negatif 2 yang hasilnya adalah negatif 2 berpangkat 2 hasilnya dikali A berpangkat negatif 6 dikurang 10 sama dengan negatif 16 dikali B berpangkat negatif 4 dibagi 5 berpangkat negatif 2 yang sama dengan
Oke, untuk menghilangkan tanda negatifnya, caranya adalah kita ubah posisinya. Yang di atas diubah menjadi di bawah, dan di bawah kita ubah menjadi di atas. Sehingga diperoleh 5 pangkat 2 adalah 25 dibagi dengan negatif 2 berpangkat 2 adalah 4 dibagi A pangkat 16B berpangkat 4. Oke, sampai di sini semoga dipahamkan ya. Oke. Kita lanjut dengan bentuk akar. Masih ingat kan? Jika 1 dikali 1 sama dengan 1, maka akar dari 1 adalah 1. Oke. Karena 2 dikali 2 sama dengan 4, maka akar dari 4 berarti 2. Oke. Ini bisa dihafalkan ya. Misalnya, jika 3 dikali 3 9, maka akar dari 9 pasti 3. Begitu seterusnya. Hingga jika 12 dikali 12 adalah 144, maka akar dari 144 adalah 12. Jadi dihafalkan bentuk akar ya. Jadi akar dari 25 sama dengan 5, karena 5 kali 5 adalah 25. Misalkan ibu punya soal seperti ini. Berapakah akar dari 72? Oke. Sebelumnya kita bisa menyederhanakan perkalian dari 72. 72 itu sama saja dengan 36 dikali 2. Oke. Akar dari 36 dikali akar 2. Oke. Jika sudah dihafal tadi bentuk akarnya, kita akan dengan gampang mengerjakannya. Akar dari 36 adalah 6. Yang hasilnya adalah 6 akar 2. Oke, paham? Oke, kita ke contoh berikutnya. Misalnya ibu punya akar 80. Oke, akar 80 adalah jika disederhanakan sama dengan 16 dikali 5. Oke, akar dari 16 itu adalah 4 dikali dengan akar 5. Gimana? Semoga paham ya. Oke, kita lanjut. Ini adalah operasi bentuk akar. Jadi, bentuk akar ini bisa dijumlahkan dengan syarat nilai yang ada di dalam akarnya itu sama ya. Begitu pula dengan pengurangannya. Misalnya ibu punya soal 4 akar 8 ditambah 5 akar 18. Berapakah hasilnya? Oke, kalau yang begini kita tidak bisa langsung menjumlahkannya ya. Karena nilai dalam akarnya itu tidak sama. Sehingga kita uraikan dulu. 4 akar 8 itu sama dengan 4 akar 2 dikali 4. Ditambah dengan 5 akar 18 itu sama dengan 5 dikali akar 9 dikali 2. Oke, setelah itu kita keluarkan akarnya yang bisa keluar. Yang sama dengan 4 dikali akar dari 4 adalah 2. Akar 2 ditambah 5 dikali akar dari 9 adalah 3 dikali akar 2. Yang sama dengan 8 akar 2 ditambah 15 akar 2. Kalau begini pasti sudah bisa dijumlahkan kan? Karena nilai di dalam akarnya itu sama, sehingga hasilnya adalah 8 tambah 15 adalah 23 akar 2. Oke, begitu pula dengan pengurangannya. Jadi caranya adalah kita harus menyamakan nilai di dalam akarnya. Oke, lanjut ya. Sederhanakanlah 2 akar 3 dikali akar 3 dikurang 4 akar 5. Hasilnya adalah, ingat, kalau di dalam kurung berarti dikali masuk semuanya ke dalam. Berarti 2 akar 3 dikali akar 3 dikurang dengan 2 akar 3 dikali 4 akar 5. Oke, sekarang kita kalikan. 2 dikali
Akar 3 kali akar 3 adalah akar 9. Dikurang dengan 2 dikali 4 akar 3 dikali akar 5 adalah akar 15. Hasilnya adalah 2 akar 9 dikurang dengan 8 akar 15. Oke, yang sama dengan akar 9 adalah 3, jadi 2 dikali 3 dikurang 8 akar 15. Hasilnya adalah 6 dikurang 8 akar 15. Oke, bagaimana? Oke, semoga paham ya.